Pagi ini kita akan beribadah bersama Ibu Wanda. Anak-anak di rumah pasti sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri semua, kita akan mulaikan ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Sehingga kami layak Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah Engkau hadir di ibadah kami Bapa, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita mau mempermuliakan akan nama Dia. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Daniel di kandang singa.
kita angkat pujian kita yang kedua yang berbicara tentang kasih. Ikuti Bu Guru ya gerakannya untuk kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Persembahan kita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Dia. Untuk itu kita angkat pujian untuk persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Persilakan anak Evika untuk berdoa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Evika. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saat kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita angkat pujian untuk firman Tuhan. Persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu. Saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu Bapa. Mari Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau buka pendengaran kami, sehingga firman itu benar-benar tertanam di tanah hati kami yang paling baik. Dan firman itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau bertanya dulu, cerita kita minggu lalu tentang apa? Ya, betul sekali. Cerita minggu lalu tentang 2 orang anak, ya. Di mana perumpamaan tentang 2 orang anak, yang satu sulung dan satunya bungsu. Di mana yang sulung ini tidak mau melakukan perintah Tuhan, perintah bapaknya, ya. Tetapi si bungsu yang pertama sebenarnya dia katakan tidak mau, tetapi dia mau melakukan perintah daripada bapaknya. Dan saatnya kita akan mendengarkan cerita kita pada hari ini. Mari duduk yang manis, siapkan hidup kita, kehidupan anak-anakku untuk mendengarkan
kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berjudul Paulus dan Silas. Sekali lagi, dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berjudul Paulus dan Silas. Suatu hari, ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Ketika Paulus menoleh ke suara itu, Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Wah, kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang sangat kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Di situ ada orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Setelah mereka memuji dan menyembah Tuhan, wah, terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu yang membelenggu mereka terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Nah, demikianlah cerita kita pagi hari ini yang bercerita tentang Paulus dan Silas. Jadi cerita kita menggambarkan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita. Nah, sebelum kita mencatat ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Ya, betul sekali. Yohanes 2 ayatnya yang ke-5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, sekarang kita mencatat ayat hafalan minggu ini. Nah, ayat hafalannya pada pagi hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Sekali lagi terdapat dalam Keluaran pasal 34 ayatnya yang kedua. Yang berbunyi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi ayat hafalannya dihafal ya. Minggu depan Ibu Guru akan tanya ayat hafalannya. Saatnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita berlutut semua, kita mau menyembah Tuhan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu.
Kini saatnya kami rindu untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nah, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, sekalian tutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita angkat dulu pujian di hadapan Tuhan. Percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan kami dan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati guru sekolah minggu yang sudah mengajar, dan juga Tuhan Engkau memberkati daripada anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat orang tua daripada anak sekolah minggu-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan mereka, berikan juga kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Engkau memberkati setiap pekerjaan dari orang tua sekolah minggu-Mu, segala usaha pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan oleh orang tua dari sekolah minggu-Mu itu dapat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami Bapa dari virus corona. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Polisi, perawat, dokter. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan, untuk menangani daripada COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih dan shalom anak sekolah minggu. Sampai berjumpa minggu depan.